Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat rahimakumullah, ada sebuah nasihat, wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang lelaki yang penting untuk kita ambil pelajaran dan hikmah darinya. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya datang seorang lelaki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in, wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas." Rawahu Ahmad. Bahwasanya seorang pemuda lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta nasihat. Alimni wa ujiz, nasihatilah aku dengan nasihat yang singkat. Berkata Rasulullah SAW dengan 3 pesan, 3 nasihat baginya. Yang pertama, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Jika engkau hendak mendirikan sholat, hadirkanlah sholat, bayangkanlah sholat yang akan engkau dirikan adalah sholat yang terakhir. Sahabat rahimakumullah, dengan kita berpikiran bahwasanya sholat kita adalah sholat yang terakhir, mudah-mudahan kita menghadirkan sholat yang terbaik, sholat yang sebaik-baik sholat. Berusaha untuk menghadirkan sholat yang sempurna, rukun-rukunnya dijaga, syarat-syaratnya dijaga, kekhusyuannya benar-benar dijaga. Karena biasanya seseorang akan menghadirkan sesuatu yang terbaik manakala itu adalah hal yang terakhir baginya. Katakanlah kita melakukan PKL, mahasiswa melakukan PPL, PKL di suatu tempat ya selama 1 bulan. Ketika hari terakhir perpisahannya akan berpamitan dengan lingkungan sekitar, yakin dia tidak akan membuat celah sedikit pun, tidak akan membuat kesalahan sedikit pun. Yang ada, ingin pertemuan terakhirnya dengan lingkungannya adalah pertemuan yang sebaik-baik pertemuan. Tidak membuat celah, bahkan sebaliknya ingin memberikan manfaat, maslahat. Sehingga ketika berpamitan, ada kesan baik, ada pesan baik terakhir dari kehadirannya di suatu tempat tersebut. Begitu juga dengan sholat. Ketika kita berpikir bahwasanya sholat yang akan kita lakukan adalah sholat yang seolah-olah sholat terakhir, kita akan menghadirkan sholat yang terbaik. Karena kita tidak akan kembali menemukan sholat kita. Kita tidak akan lagi ketemu dengan ruku kita. Kita tidak akan ketemu dengan sujud kita. Sehingga mudah-mudahan dengan berpikiran seperti itu, kita akan menghadirkan sholat yang terbaik, sebaik-baik sholat yang kita hadirkan. Kita haturkan hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala semata. Pesan kedua, sahabat rahimakumullah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada lelaki tadi adalah, wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah berkata dengan suatu kata yang kita suatu saat akan menyesal dengan perkataan tersebut. Oleh karenanya, pelajaran hikmah berharga bagi kita, sebelum kita berucap, sebelum kita berkata, kita berpikir dulu apakah kata-kata kita ini akan kita sesali suatu saat. Apakah akan menyakiti orang lain, apakah akan zalim kepada orang lain, karena lidah tidak bertulang. Sehingga kita harus berpikir sebelum kita berucap, dampaknya apa yang akan kita katakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Riwayat Bukhari wa Muslim. Sahabat rahimakumullah, pesan ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, wa ajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkanlah keputusasaan terhadap apa yang dimiliki manusia. Maksudnya apa? Jangan bergantung kepada manusia, jangan berharap kepada manusia. Gantungkanlah harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hadir tawakal, full tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bersandar kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, hanya bersandar, yakin bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin Allah memberikan sababnya, Allah menolong kita dengan perantara makhluk. Tapi hakikatnya gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tolaq, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sahabat rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini mudah-mudahan memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk menata sholat kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah membimbing kita agar kita bisa menghadirkan sholat yang terbaik setiap sholat kita. Yang kedua, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menjaga lisan kita, sehingga tidak keluar kata-kata hanya kata-kata yang terbaik yang tidak akan kita sesali di suatu saat nanti. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menghadirkan tawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.